Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali ini. Halo anak-anakku kelas 3, jumpa lagi bersama Pak Tris di sini. Tentunya dalam materi pelajaran TIK. Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, untuk mengawali pertemuan pada hari ini, kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti doa dengan sungguh-sungguh. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Baik anak-anakku, untuk hari ini Pak Tris ingin melanjutkan pembahasan pada bab 5 ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya Pak Tris sudah menyampaikan bab 5 pembahasannya adalah membuat diagram. Dan untuk pertemuan kali ini Pak Tris akan menyampaikan pembahasan yang kedua, yaitu tentang membuat tabel ya. Jadi tolong diikuti dari awal hingga akhir sehingga nanti kalian tidak ketinggalan. Baik anak-anakku kelas 3 yang Pak Tris sayangi, untuk mengawali kalian perhatikan tampilan berikut ini ya. Ini adalah tampilan presentasi dari membuat tabel. Silahkan diperhatikan membuat tabel. Dan buku kalian silahkan dibuka ya. Sambil memperhatikan buku, juga memperhatikan apa yang Pak Tris sampaikan ya. Baik, yang pertama judulnya adalah membuat tabel. Sekarang pengertian tabel. Apa itu tabel? Tabel adalah ringkasan informasi yang disusun rapi ya, jadi ringkasan informasi yang disusun rapi. Kemudian fungsi tabel digunakan ya, tabel digunakan untuk memudahkan kita dalam memahami informasi ya. Jadi ketika kalian mempunyai sebuah data ya, dan data itu panjang ya ataupun banyak. Nah, ketika kalian menyusunnya dengan tabel maka akan lebih mudah dipahami. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalian mempunyai usaha ataupun mempunyai daftar misalkan di warung ya. Nah, kalian bisa membuat sebuah daftar menu ya, bisa dengan menggunakan tabel. Tujuannya apa? Agar tersusun rapi ya, sehingga ketika dibaca akan mudah dipahami gitu ya. Nah, itu contoh saja. Nah, kalau kalian mungkin mempunyai data yang lainnya juga bisa disusun dengan menggunakan tabel gitu. Baik, kita lanjut. Fitur tabel. Nah, fitur tabel adalah seperti ini ya. Nah, fitur tabel ini terdapat pada menu insert. Jadi ketika kalian akan menampilkan fitur-fitur ini ya, fitur tabel ini, kalian harus menekan ataupun harus masuk dulu ke menu insert. Ya, lanjut. Nah, kemudian bagian-bagian dari tabel. Jadi ketika kalian sudah membuat tabel, maka kalian akan melihat pada tabel itu terdapat beberapa bagian ya. Jadi ada kolom, kemudian ada baris dan juga ada sel. Kolom yang mana, baris yang mana, dan apa itu sel? Perhatikan. Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris.
ya. Jadi perpotongan antara kolom dan baris. Ini perhatikan gambar ini. Jadi yang disebut dengan kolom adalah yang ini. Ini adalah kolom, ya. Ya, ada tanda panah ke bawah ya. Atau kalian bisa melihat buku halaman 107, persis ya. Ini yang menghadap ke bawah namanya kolom. Ini, di kolomnya ada apa namanya, baris ini, bagian ini namanya kolom. Jadi kolomnya dari tabel ini ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Ini adalah namanya kolom. Kemudian yang kedua adalah baris. Baris itu yang mendatar. Jadi kalau kolom itu vertikal, ya. Kalau baris itu mendatar, ya. Nah, ini dari tabel ini ada berapa baris? Iya, betul, ada 2 ya. Baris 1, baris kedua. Jadi ada 2 baris. Nah, itu adalah penjelasan dari baris dan kolom. Nah, berikutnya adalah sel. Sel itu perpotongan antara kolom dan baris. Ini yang disebut dengan sel seperti ini. Ya. Jadi ini kolom, terus ini baris. Nah, ketika klik di sini namanya sel. Di sini juga sel, di sini juga sel. Ya. Jadi hanya ini karena yang kita jelaskan yang di tengah, maka yang di blok warna merah inilah yang disebut dengan sel. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang praktik membuat tabel. Ya. Tolong disimak, diikuti agar kalian nanti tidak ketinggalan ya. Sekarang ikuti praktek berikut ini. Ya. Masih membuka. Masih membuka. Semoga bisa kita lanjut. Ya, ini adalah tampilan Microsoft Word ya. Masih ingatkah? Masih harus ingat. Jadi kita membuat tabelnya pada Microsoft Word. Baik, yang pertama kalian klik menu Insert terlebih dahulu. Insert, ya. Nah, setelah diklik menu Insert-nya, nah ini maka akan muncul fitur tabel ya, seperti pada buku halaman 108. Ini diklik tabel. Nah, kalian pilih Insert tabel. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, ini tadi namanya kotak dialog Insert tabel. Nah, di sini ada tabel size atau table size. Ukurannya maksudnya kita tentukan dulu number of column. Kolomnya ada berapa? Kita akan membuat seperti yang ada di buku. Jadi kolomnya adalah 3 ya. Jadi kolomnya ada 3, kita ketik boleh. Yang penting sudah diblok. Atau menggunakan tanda panah ke atas atau ke bawah. Kalau kita mengurangi ke bawah, kita menambah ke atas. Gini ya. Nah, kita pilih yang 3 saja. Kita klik 3. Ataupun diketik boleh langsung. Number of row, nah ini row ini berarti baris. Jadi number of column itu untuk menentukan jumlah kolom dan number of row untuk menentukan jumlah baris. Jadi kita atur ya, kita tentukan untuk kolomnya ada 3, row-nya atau barisnya ada 2. Ini yang lain tidak usah diisi. Kemudian kita tekan OK. Nah, muncul seperti ini ya. Jika sudah, kalian memulai mengetik ya. Untuk mengetik, kalian lihat kursor yang sudah menyala di situ. Jadi kita mulai ya. Nama hewan hanya besar. Nah, untuk berpindah ke kolom berikutnya, kalian tekan tombol tab ya. Tab itu ada di keyboard, tulisannya TAB ya. Nah, kemudian ketik tempat hidup. Tab lagi. Makan. Tab lagi ya, meskipun untuk berpindah ke bawah itu tekan tab. Beruang kutub. Ini sudah mulai mengetik nama-namanya. Tempat hidup darat. Tab lagi. Makanannya daging. Nah, ini karena baris kita masih ada 2 ya.
kita tekan kembali tombol tab. Nanti akan secara otomatis menambah jumlah barisnya. Ya, bison. Tab lagi, darat. Tab lagi, tumbuhan. Nah, ini kita tambahkan satu baris lagi aja ya. Ikan hiu. Air, makanannya adalah daging. Dagingnya daging ikan tentunya, karena di laut ya. Nah, sementara hanya 4 saja baris ya. Nah, untuk lanjutnya nanti kalau kalian misalnya di rumah punya perangkat komputer bisa dipraktekkan dan dilanjutkan sampai selesai. Gitu ya. Nah, kemudian catatan. Ini nanti kalian bisa melihat halaman 110 ya. Jadi catatan ini kalau kalian ingin menghapus kolom ya. Atau kita kembali ke ini dulu. Ke presentasinya dulu. Oh ini tadi. Kembali ke presentasi dulu ya. Ini sudah. Kalian bisa melihat di buku. Nah, ini. Jadi catatannya untuk menghapus kolom yang dipilih kolom yang ingin dihapus diblok dulu. Nah, setelah diblok, klik kanan, kemudian delete kolom ya. Kemudian untuk menghapus baris yang akan dihapus diblok dulu, kemudian klik kanan, delete row. Nah, untuk menyisipkan kolom atau baris, blok sel tempat di mana akan ditambahkan, kemudian klik insert, lalu pilih di mana akan disisipkan kolom atau baris itu. Dan untuk menghapus isi tabel, nah ini blok tabel yang akan dihapus, kemudian ditekan delete, nanti hanya tulisannya saja yang hilang ya. Dan kalau untuk menghapus seluruh tabel, blok ya, caranya di blok, kemudian tekan backspace ya. Jadi blok dulu semua tabel, nanti ditekan backspace, nanti akan hilang semuanya, baik tabel ataupun isinya, gitu ya. Gitu. Nah, Pak Tes akan kembali ke ini ya. Kalian perhatikan apa yang sudah Pak Tes jelaskan tadi. Jadi halaman 110. Jadi kita akan menghapus kolom. Nah, ini misalkan kita blok dulu, ini kolom ya. Klik kanan ya. Kemudian delete kolom. Ini akan terhapus ya. Nah, seperti itu caranya. Ya, kita batalkan, undo ya. Kemudian yang kedua, menghapus baris. Nah, ini tekan atau di blok, kemudian klik kanan pada yang sudah di blok, kemudian delete row. Seperti itu ya. Ini Pak Tes batalkan lagi. Kemudian yang ketiga, insert. Nah, ini kalau Pak Tes ingin menambahkan di sini, klik kanan, menambahkan. Nah, ini insert. Insertnya insert apa? Insert row. Row-nya below. Below itu setelah, kalau above di atasnya. Terus letakkan di bawahnya. Gitu ya. Kemudian kalau menambahkan kolom sama, ini di blok dulu ya, kemudian klik kanan, kemudian insert, kemudian kolom to the left. Dan ini di sebelah kirinya, kalau ke sebelah kanannya kolom to the right. Seperti ini, tempatnya di sini maksudnya. Gitu ya. Nah, setelah itu kalau kita akan menghapusnya menghapus isinya, isi tabel. Ya, isi tabel berarti tulisan. Nah, ini di blok dulu. Seperti ini. Nah, ini di blok ya. Tekan tombol delete di keyboard, delete ya, delete di keyboard. Delete. Ya. Nah, kemudian jika kita akan menghapus seluruh tabel, nah ini kalau seluruh tabel berarti semuanya di blok. Cara ngeblok seluruh tabel berarti ini diklik sudutnya ini, diklik. Kalau sudah, tekan backspace. Kalau sudah, hilang semuanya. Seperti itu ya. Baik. Kalau sudah, kita kembali dan kita lanjut sampai terakhir ya. Nah, sekarang tugas selesai nih ya. Selesai, tugasnya ada di sini. Kerjakan soal halaman 116 sampai 118. Itu ya. Kirimkan melalui WA ataupun Telegram. Ya, jadi setelah itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.